Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Baiklah, yang saya hormati Bapak Teddy dan Ibu Widya selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Novita Sari dengan NPM 04 dan rekan saya Devanti Ayu Zahra dengan NPM 08. Baik, langsung saja di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai materi aspek produksi. Baiklah, sebelum kita ke materi, kita akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis. Jadi teman-teman, studi kelayakan bisnis itu adalah suatu studi untuk suatu investasi ataupun bisnis yang dinilai layak atau tidaknya untuk dijalankan. Nah, karena investasi yang dimaksud itu nilainya relatif besar, dengan cara penilaiannya dengan melakukan studi ataupun penelitian terhadap aspek atau aspek bisnis. Nah, di sini yang dimaksud dengan aspek bisnis adalah aspek produksi. Nah, sebenarnya apa sih produksi itu sendiri? Jadi, produksi itu adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan ataupun menambah nilai guna terhadap suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai aspek produksi dengan masalah manajemen operasional. Jadi pada masalah manajemen operasional itu ada 3. Yang pertama ada masalah penentuan posisi perusahaan, yang kedua ada masalah desain, yang ketiga ada masalah operasional. Selanjutnya kita membahas mengenai masalah proses produksi dan operasi. Jadi di sini ada 2. Yang pertama itu pemilihan strategi produksi. Nah, hal tersebut kenapa bisa dilakukan? Nah, itu bertujuan agar barang jasa yang akan diproduksi sesuai target produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi yang kedua itu pemilihan dan perencanaan produk. Jadi di sini ada 4. Yang pertama itu kita harus menentukan ide produk dan seleksi. Yang kedua kita harus adanya pembuatan desain produk awal. Yang ketiga itu adanya pembuatan prototip ataupun pengujian. Dan yang keempat baru implementasi. Selanjutnya di sini ada rencana kualitas. Nah, pada rencana kualitas di sini yang dimaksud adalah kualitas suatu produk. Nah, jadi di sini kualitas suatu produk itu merupakan hal yang sangat penting bagi seorang konsumen. Makanya di sini kita harus menentukan dimensi-dimensi yang tepat untuk suatu kualitas produk itu, agar para konsumen itu lebih puas dengan apa yang dia beli seperti itu. Jadi produsen juga harus bisa menargetkan bagaimana konsumen itu menginginkan suatu barang gitu, harus ada targetan dari produsen. Nah, jadi di sini ada produk berupa barang dan ada produk berupa jasa atau servis. Jadi yang pertama tadi kan ada produk berupa barang. Itu menurut David Garvin yang dikutip dari Vincent Gaspers, ada 8 dimensi untuk menentukan rencana kualitas. Yang pertama itu ada performance, yang kedua features, yang ketiga ada reliability, yang keempat ada conformance, yang kelima ada durability, yang keenam itu ada serviceability, yang ketujuh ada estetik, dan yang ke-8 atau terakhir itu ada fit and finish. Nah, setelah itu ada produk jasa ataupun service itu meliputi reliability, assurance, empathy, tangibles, dan responsiveness. Nah, selanjutnya setelah kita membahas masalah-masalah, kita adanya pemilihan teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemilihan teknologi. Teknologi yang berpilihan teknologi untuk berproduksi pada dekade ini, baik berupa barang atau jasa, itu telah berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Hendaknya kemajuan teknologi ini membawa efisiensi yang tinggi pada proses produksi sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Namun, dari beberapa keuntungan tersebut terdapat kelemahan yang pula, di mana teknologi tersebut belum cocok dengan lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Nah, berkaitan dengan pemilihan teknologi, biasanya suatu produk itu memiliki proses yang lebih dari satu cara, sehingga teknologi yang dipilih pun perlu ditentukan secara jelas.
Nah, beberapa kriteria lainnya adalah kesesuaian dengan bahan mentah yang dipakai, keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain, kemampuan tenaga kerja dalam pengoperasian teknologi, dan kemampuan antisipasi terhadap teknologi lanjutan. Selanjutnya terdapat rencana kapasitas produk. Nah, dalam rencana kapasitas produk ini ada dua, ada skala ekonomi dan fokus facility. Dalam skala ekonomi, faktor ini kapasitas yang dipilih adalah yang memiliki biaya per unit yang paling rendah. Akan tetapi, cara ini memiliki kelemahan-kelemahan di mana waktu pengembalian modalnya itu lama sehingga produk menjadi kurang fleksibel untuk disesuaikan dengan selera konsumen. Yang kedua ada fokus facility. Dengan mempertahankan volume produk yang tinggi diganti dengan penyediaan produk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, selain itu dalam perencanaan kapasitas produksi terdapat dua ekstrim strategi. Yang pertama ada strategi ekspansi di mana bersifat proaktif dengan melakukan penelitian pasar untuk mengetahui apakah waktu yang akan datang permintaan produk tersebut akan meningkat atau sebaliknya. Nah, cara yang kedua dengan melakukan strategi wait and see, di mana cara ini dilakukan jika permintaan produk itu sudah yakin benar-benar akan meningkat atau tidak meningkat. Nah, selanjutnya perencanaan letak pabrik. Jadi bagi perusahaan manufaktur ada beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan, di mana ada tata letak potensial atau pasar sasaran, letak bahan baku utama, sumber tenaga kerja, sumber daya seperti air, kondisi udara, tenaga listrik, dan yang di sekitar pabrik, terus fasilitas transportasi yang memadai, fasilitas untuk pabrik seperti pengadaan onderdil untuk kendaraan, terus fasilitas karyawan seperti pasar, apotik, praktek dokter, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada lingkungan masyarakat yang akan mempengaruhi aktivitas pabrik baik itu positif maupun negatif. Dan yang ke-8, peraturan pemerintah. Nah, bagi perusahaan jasa ada beberapa yang perlu diperhatikan juga. Jadi, letak lokasi fasilitas jasa itu terbagi menjadi dua macam, di mana lokasi di penentuannya itu apakah pasien itu mendatangi konsumen atau konsumen yang mendatangi tempat perusahaan jasa tersebut. Nah, faktor-faktor dalam perusahaan jasa yang pertama ada tata letak. Tata letak fasilitas jasa tersedia akan berpengaruh pada persepsi pelanggan atas kualitas suatu jasa tersebut. Jadi persepsi pelanggan atas suatu jasa dapat dipengaruhi oleh suasana yang dibentuk oleh eksterior fasilitas jasa tersebut. Nah, yang kedua ada tata cahaya. Unsur ini selain berfungsi sebagai penerang, juga diperhatikan aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan di ruangan tersebut agar sesuai dengan persepsi penyedia jasa dan pelanggan mereka. Nah, yang ketiga ada warna. Banyak orang yang mengatakan bahwa warna memiliki bahasanya sendiri, di mana warna itu dapat menggerakkan perasaan dan emosi, sehingga pemilihan warna di dalam ruangan menjadi penting. Dan yang keempat, pesan-pesan yang disampaikan secara grafis. Aspek penting dan saling terkait dalam unsur ini adalah penampilan visual, penempatan, pemilihan bentuk perwajahan, lambang atau tanda, keterangan, dan lain sebagainya. Nah, dalam perencanaan jumlah produksi, aktivitas produksi itu hendaknya direncanakan dengan baik agar jumlah produksi yang dihasilkan itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama ada permintaan, kapasitas pabrik, modal kerja, dan peraturan pemerintah dan ketentuan teknis lainnya. Nah, selanjutnya ada manajemen persediaan. Jadi hal-hal pokok yang harus dikaji ini yang pertama ada penentuan jumlah order. Secara sederhana, menentukan jumlah order setiap kali melakukan pesanan dapat menggunakan berbagai macam model. Yang kedua ada safety stock, di mana penentuan jumlah barang sebagai persediaan untuk pengamanan perlu dianalisis agar ia tidak berlebihan atau kekurangan. Yang ketiga ada inventory system. Sistem ini adalah suatu cara untuk menentukan bagaimana dan kapan suatu pembelian dilakukan untuk mengisi persediaan barang. Nah, yang keempat, materials recruitment planning, di mana sistem perencanaan material berbeda dengan sistem AOQ yang bersifat reaktif. Dia lebih bersifat proaktif sehingga perencanaan ke depan merupakan intinya. Nah, selanjutnya ada pengawasan kualitas produk. Untuk memahami kualitas dapat digunakan trilogi manajerial yang meliputi perencanaan, perbaikan, pengendalian yang diterapkan pada bidang kualitas.
Nah, yang pertama ini ada perencanaan kualitas, di mana menentukan siapa konsumennya, apa kebutuhan yang diinginkan konsumen, mengembangkan produk dan kualitas yang sesuai, dan mengembangkan proses sebagai pedoman bagian operasi atau produksi. Nah, yang selanjutnya ialah pengendalian kualitas. Jadi, evaluasi performasi aktual, terus membandingkan performasi aktual dengan sasaran yang direncanakan dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan. Nah, selanjutnya ada perbaikan kualitas. Jadi, aktivitas ketiga dari trilogi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya ada penentuan lokasi proyek. Jadi, lokasi yang dipilih itu sebaiknya telah diteliti dari aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan masyarakatnya terlebih dahulu, sehingga di kemudian hari tidak ada kendala yang menyebabkan gagalnya pembangunan proyek. Nah, untuk itu perlu ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, baik primer maupun sekunder. Dalam faktor primer, yang perlu dipertimbangkan ialah ketersediaan bahan baku utama dan pembantu, terus teknologi tenaga kerja langsung, sarana transportasi, sarana telekomunikasi, air dan tenaga listrik, dan letak pasar yang dituju. Nah, sedangkan faktor-faktor sekundernya itu ada iklim dan keadaan tanah, kemungkinan pengembangan di masa yang akan datang, dan strategi kebijakan pemerintah. Sekian presentasi yang kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.